Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. Di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan alur cerita Mashle, Magic and Muscle chapter 77 dan 78. Bagi kamu yang gak suka spoiler, boleh di skip aja. Bagi yang suka, jangan lupa dukung aku dengan like and subscribe agar aku semakin semangat update alur selanjutnya. Setelah Mas menyerang Orter tepat di kepalanya, Mas pun terkejut. Ternyata serangan itu ditahan oleh Orter menggunakan perisai pasir. Lalu pasir itu mengikat kaki Mas. Lalu tangannya dan kakinya Mas yang lain pun juga terikat oleh pasir itu. Melihat itu, Orter pun berkata bahwa pertarungan ini sudah selesai. Lalu Orter menyerang Mas menggunakan pasir padat berkecepatan tinggi. Lalu terlihatlah bercakan darah. Dan ternyata ada seperti tangan raksasa yang menahan serangan Orter itu. Melihat itu 008 pun terkejut. Dan Mas berpikir sekarang apa lagi. Orter juga terkejut melihat itu. Dan Orter kembali terkejut karena Mas sudah terlepas dari belenggu pasirnya dan sudah memakai seragamnya. Mas pun berkata bahwa kekerasan bukanlah jawaban. Lalu terlihatlah seorang visioner suci yang bernama Renatus Repol yang sedang menguap. Dan mereka berempat saling pandang. Dan Repol yang terlihat bingung berkata bahwa dia lupa kenapa dia di sini. Dan Repol bertanya kepada Mas, dirinya mau ngapain ke sini. Mas pun berkata bahwa dia juga tidak tahu. Dan Mas merasa bahwa Repol adalah orang yang aneh. Repol pun berpikir keras dan mengingat ada keperluan apa dia datang ke sini dan meminta Mas agar membantunya mengingatnya. Mas pun mengatakan kalau kau tidak bisa maka orang lain juga tidak bisa. Lalu Repol menyuruh Mas untuk diam karena dia sedang berkonsentrasi. Lalu Repol pun mengingatnya dan berkata bahwa Mas sudah diberi izin untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Trimagikatlon ujian akhir Visioner Suci. Mas pun bingung karena mendengar Trimagikatlon ujian akhir Visioner Suci. Lalu Repol menjelaskan bahwa saat ini ada 3 sekolah sihir elit, Akademi Sihir Eston, Akademi Sihir Suci Senar, dan Akademi Sihir Walkis. Dan tiap akademi mengirim kandidat visioner suci terbaik mereka. Dan ujian akhirnya akan mempertandingkan para kandidat itu untuk menentukan pemenangnya. Dan Repol menjelaskan lagi, tetapi keadaannya telah berubah karena mereka merasa bahwa Innocent Zero sudah menyusupkan seseorang sebagai siswa di Akademi Walkis. Akademi Walkis itu selalu percaya kalau kekuatan adalah kebajikan, dan mereka adalah sekolah elit yang hanya menghargai kekuatan. Dan sekarang siapa yang mengendalikan tempat itu tak lain tak bukan hanyalah anak buah sang penjahat. Mendengar semua informasi itu, Mas pun mulai overload. Dan Repol menjelaskan lagi bahwa Innocent Zero juga mengincar hadiah ujian akhir, yaitu tanda sang visioner suci yang dikenal sebagai Wand of Beginning, atau disebut sebagai tongkat permulaan. Dan tongkat itu merupakan upacara yang diberikan ke pemenang ujian akhir visioner suci. Tetapi tongkat itu adalah sumber kekuatan sihir yang sangat besar. Lalu Repol pun terkejut melihat Mas karena Mas sudah benar-benar overload informasi. Setelah itu Repol menyimpulkan, pokoknya ujian akhir Visioner Suci adalah perayaan seluruh negeri. Dan mereka tak boleh berhenti karena firasat saja. Dan mereka harus menjaga agar dunia tidak jatuh dalam kepanikan. Jadi mereka memasukkan Mas ke dalam turnamen itu untuk melindungi tongkat itu dan untuk menghancurkan sekolah sihir hitam itu. Mas pun hanya diam ketika mendengar itu. Lalu Repol menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah, karena 3 besar penyihir Walkis bukanlah orang sembarangan. Dan nomor satunya yang bernama Domina Blowlight saat ini adalah siswa penyihir yang paling kuat. Mendengar itu Orter pun terkejut. Lalu Repol mengatakan bahwa dia juga tidak mengetahui apakah Domina sekuat mereka para visioner suci. Dan sulit mengatakannya dan mungkin saja Domina adalah anak dari Innocent Zero. Mas kembali overload karena kebanyakan menerima informasi. Yang Mas pahami hanya menghancurkan sekolah sihir hitam. Lalu Repol berkata, menangkan turnamen itu dan luluslah dalam ujian, maka dunia akan mengakui Mas sebagai visioner suci selanjutnya. Mendengar itu Mas pun tersadar dari overloadnya. Dan Mas pun berkata bahwa ini adalah ujian akhir yang sebenarnya. Lalu Repol bertanya kepada Orter bahwa dia juga tidak keberatan dengan hal ini. Lalu Orter menyebut nama Domina Blowlight dan berkata bahwa dia akan bertindak sendiri. Jadi terserah kalian mau melakukan apa.
Mas pun mengatakan bahwa Orter telah mundur. Lalu Repol berkata bahwa Orter juga harus mengurusi urusannya sendiri. Lalu Repol menjelaskan bahwa Domina adalah pusat dari rumor buruk, baik dari setelah Orter menjadi visioner dan sebelum Raina Ames menjadi visioner. Dan kandidat yang lain sangat hancur sampai tidak ada yang bisa dilakukan kepada mereka. Dan rumornya bahwa Domina lah yang bertanggung jawab atas hal ini. Dan sangat tidak bisa dipercaya bagi siswa SMP bisa mengalahkan visioner suci. Tetapi bagi Domina itu bisa saja. Dan Repol memperingatkan Mas bahwa tidak ada siswa penyihir yang lebih hebat dari Domina. Mas pun mulai menerima informasi bahwa Domina Blow Lab akan menjadi musuh terkuatnya. Namun Repol mengatakan bahwa Mas tidak perlu cemas karena mereka memiliki beberapa orang kuat dari Akademi CNR yang bersaing dengan Raina Ames di ujian tahun lalu. Dan Repol akan menghubungi mereka agar membantu Mas dalam ujian kali ini. Mas pun berpikir bahwa dia yakin bisa mengandalkan mereka. Sementara itu di sisi lain di Akademi Sihir CNR, kandidat visioner suci dari asrama Topaz bernama Mirpol Ethan dan kandidat visioner suci dari asrama Sapphire bernama Leper Alicia. Mereka bertanya apa yang Domina lakukan di sini dan mereka mengatakan bahwa ujiannya belum dimulai dan ini adalah suatu pelanggaran. Domina berkata bahwa mereka berdua tidak memiliki sesuatu yang diperlukan untuk menjadi seorang visioner suci. Dan menurut Domina ini adalah suatu perayaan yang absolut. Jadi ketidakmurnian seperti mereka berdua harus disucikan. Mereka berdua pun bersiap untuk bertarung dan bertanya apa yang Domina bicarakan. Lalu tanpa disangka mereka berdua pun menyemburkan darah. Lalu mereka berdua pun kesakitan dan tersungkur di lantai. Mereka pun bingung apa yang terjadi. Padahal mereka juga kandidat visioner suci. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Lalu datang seorang siswa bertanya ada urusan apa Domina datang ke sekolahnya. Dan siswa itu berkata bahwa jawaban Domina Blow Lab akan menentukan apakah dia harus keluar dari sini. Lalu Domina berkata bahwa kaulah yang berhadapan dengan Raina Ames di ujian tahun lalu. Dan namamu adalah King Rus. Lalu pipi Domina pun terluka begitu saja. King Rus pun berkata bahwa dia tidak punya alasan untuk menunda pertarungannya. Lalu King Rus menggunakan sihir sekonnya yang bernama Guardian Sekon Triopor. Melihat King Rus menggunakan sekon, Lepar merasa bahwa King Rus ingin menyelesaikan ini secepatnya. King Rus langsung menyerang Domina menggunakan jurus Iron Mallet. Dan terlihat Guardian itu menyerang Domina menggunakan palunya. Tetapi serangan itu bisa ditahan oleh Domina dengan mudah. King Rus pun terkejut karena sekonnya bisa ditahan dengan mudah. Lalu Domina bertanya, menurut King Rus apa yang membuat manusia bahagia? Mendengar itu King Rus pun kebingungan. Lalu Domina menghilang dari pandangan King Rus. Domina muncul di belakang King Rus dan menyerang King Rus. Dan King Rus terkena serangan itu dengan telak. Domina pun menjelaskan bahwa menurutnya kebahagiaan sejati adalah ketika diterima. Dan jika mereka tidak diterima, maka masyarakat akan menganggap mereka tidak berguna. Dan ketidakbergunaan ini menurut Domina adalah mereka bertiga. King Rus pun berpikir bahwa mereka bertiga adalah siswa terbaik dari Akademi Sihir CNR. Dan dia hanya sendirian saja. Lalu Domina berkata bahwa tidak ada tempat untuk mereka di dunia ini. Singkat cerita, dimulailah ujian akhir visioner suci. Dan di aula utama Eston, terlihat para musikal memainkan trompet dan gendangnya pertanda acara akan dimulai dengan meriah. Dan pembawa acara berkata bahwa sekarang mereka akan menentukan siapa dari para penyihir ini yang paling dekat dengan pandangan suci Tuhan. Dan ujian akhir Terima Gikatlon Visioner Suci resmi dimulai. Dan keluarlah perwakilan dari Akademi Eston. Ada Mas, Lance, dan Dot. Dan 3 perwakilan dari Akademi Walkis juga telah datang. Dan 3 perwakilan dari Akademi CNR tidak ada yang datang satupun. Dan juri memanggil agar kandidat dari CNR untuk memasuki ruangan. Dan para penonton pun kebingungan. Lalu pembawa acara menerima surat dari CNR. Dan ternyata isi suratnya memberitahukan bahwa para kandidat dari CNR mengundurkan diri tahun ini. Domina pun mengatakan bahwa sepertinya para kandidat CNR telah ketakutan. Domina pun mengeluarkan tongkat sihir yang hancur dan berlumuran darah. Pin pun terkejut melihat itu. Lalu Domina berkata bahwa Akademi Estonlah selanjutnya. Apakah kalian sudah siap?
Pin pun menyadari bahwa tongkat sihir itu adalah tongkat dari kandidat Saint R, dan Pin pun merasa bahwa Domina adalah seorang monster. Lalu Domina pun terkejut melihat para kandidat Akademi Eston sedang melakukan pesta minum teh. Dan Mas yang sedang makan kue krim bertanya bahwa mereka harus bersiap untuk apa. Nah, itulah alur yang bisa aku bagikan ke kalian. Jika kalian suka dengan alur ini dan penasaran dengan alur selanjutnya, kalian bisa dukung aku dan aktifin notifikasinya agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.